Kembali di Benang Merah, Mas Tony masih bersama kami. Ya. Tadi Anda jelaskan bahwa kadang-kadang Anda dan teman-teman harus melakukan aksi-aksi kekerasan premanisme. Ya. Sehingga kemudian lekat yang namanya ormas itu dianggap sebagai tukang palak dalam tanda kutip. Kenapa sih Anda harus melakukan itu? Alasan kita cuma satu. Mungkin kebanyakan yang tergabung dalam ormas ini adalah orang-orang yang mungkin barisan sakit hati dan memang tidak punya pekerjaan tetap. Dan yang kedua, bisa jadi karena benci terhadap pemerintahan, kinerja pemerintahan, sehingga kita bergabung dengan sebuah lembaga ormas politik ataupun bahkan itu LSM yang memang saya sebutkan tadi bahwa banyak ormas LSM di seluruh Indonesia ini sebetulnya itu bentukan-bentukan dari para petinggi partai politik sebetulnya. Dan memang orangnya pun yang bergabung di ormas LSM tersebut mungkin sumber daya manusianya kurang sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang arogan yang memang seharusnya tidak dilakukan, sebetulnya seperti itu. Satu lagi, biasanya menjelang hari raya, akhir tahun, itu teman-teman saya yang pengusaha selalu mengeluh karena banyak teman-teman Anda itu minta THR. Iya. Nggak lebaran, nggak natalan, nggak akhir tahun. Itu kenapa begitu ya? Iya, kita memang sering melakukan seperti itu karena apa? Mungkin bahasanya terkadang gini, pemerintah dan penguasa itu memang tidak bisa dipisahkan, dalam artian pengusaha pun butuh terhadap ormas, terhadap kita LSM ormas, dan sehingga untuk menembus contoh proyek gitu kan, ketika yang menembusnya sepribadi ataupun perusahaan itu mungkin sulit masuk. Tapi ketika kita yang nembusnya ormas LSM, apalagi kita membuat data yang valid, itu dengan gampang kita mendirikan sebuah visa akses ataupun sebagainya, sehingga pengusaha tersebut memberi timbal balik atau cashback terhadap kita, baik itu mungkin di hari Lebaran atau hari tertentu yang memang sudah terjalin komunikasi dengan baik sama kita gitu. Mas Tadi, ada Bisa tanya ke Pak Tony ini, apakah dapat dana pembinaan dari pemerintah ormasnya? Mas Tony, Ya, dengar Mas Tony, silakan jawab. ya. Kalau saya sendiri di kabupaten saya, jujur saja, sudah beberapa periode ini, 2 periode pemerintah kita tidak mengucurkan dana untuk kelembagaan ormas, LSM dan lain sebagainya. Padahal dari institusi yang berkaitan, saya sendiri yang langsung menanyakan, itu ada kucuran dana dan itu entah kemana dananya gitu. Kita juga tidak tahu. Ada lagi, Mas? Cukup. Pak Budi mungkin mau bertanya? Tadi disampaikan tuh karena ada yang kepentingan politik. Jadi ormas itu memang ada beberapa macam. Ini ormas yang dibentuk sukarela, kemudian ada yang dibentuk oleh partai politik, itu ada namanya underpo atau sayap lah yang. Tapi saya belum tahu itu tadi yang disampaikan ini pesanan politik dan sebagainya, ini agak merancu karena yang diatur di Undang-Undang Ormas yang dibentuk secara sukarela, non-profit, kesamaan aspirasi dan sebagainya, sehingga membentuk wadah itu. Artinya dia sukarela, non-profit. Jadi pemerintah itu tidak wajib membantu, tidak ada ketentuan harus membantu. Tetapi ketika dia didaftar, dia bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu saya kira harus diluruskan, karena ini tadi masih menyinggung ada yang tunduk pada undang-undang partai politik. Kalau itu di bawah underpo partai, berarti dia tidak sukarela, kategorinya kan seperti itu. Bahkan pemerintah sendiri juga meresmikan semacam organisasi yang dibentuk pemerintah, kayak KONI, Pramuka, itu berserikat berkumpul juga yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi yang dimaksud Mas Tony tentu ini yang sukarela tadi, yang ber-SKT atau yang berbentuk yayasan. Benar ini, begitu Mas Tony? Yang mana nih yang? Tadi apakah ormas Pak Tony ini ber-SKT atau surat keterangan terdaftar maksud saya, atau yang berbentuk yayasan tentunya? Oke, jadi saya jelaskan, kalau ormas yang saya naungi sekarang, itu sebetulnya bahkan dari kementerian yang berhubungan pun sudah ada surat keterangan yang memang mengatakan bahwa kita diakuin. Justru pemerintah setempat mempersulit ketika ormas lembaga ataupun LSM itu bertentangan dengan pemerintahan kita, justru jujur aja itu dipersulit
untuk mendapatkan SKT pun kita tidak diakui, jangankan untuk mendapatkan uang kalau buat lembaga untuk uang pembinaan, SKT pun kita dipersulit, dan kebanyakan memang seperti itu.